Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semua sehat ya? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Semangat semuanya? Semangat. Oke. Seperti biasa sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Supaya apa berdoa? Ya, supaya apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita, biar bisa cepat paham ya. Intinya memberikan manfaat untuk kita semua. Baik, siapa yang piket pagi ini? Kobus. Ayo silahkan ya Kobus pimpin teman-temannya untuk berdoa. Kita yel-yel dulu ya. Ya, biar semakin semangat kita yel-yel dulu. Kita punya yel-yel kelas 5. Semua masih ingat? Masih. Oke, kalau begitu silahkan berdiri semua. Berdiri di samping, ya di samping mejanya. Oke? Siap? Ya. 1, 2, 3. Kelas 5 punya tekad Menjadi generasi emas, berbudi pekerti, berakhlak mulia dan berkarakter Indonesia. Yes, yes, true. Oke, terima kasih. Ayo tepuk tangan buat kita semua. Ya, silahkan duduk kembali. Ya, hari ini ada yang tidak masuk? ada. Siapa yang tidak masuk? Faustinus tidak masuk. Ya. Oke, yang lain semua masuk ya? Iya. Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Ya, jadi kita baru saja memperingati hari apa kemarin? Pahlawan. Ya, kita baru saja memperingati Hari Pahlawan Nasional. Tanggal berapa? 10. Tanggal 10 November. Nah, untuk mengenang jasa para pahlawan, agar kita tidak melupakan perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita bisa melanjutkan semangatnya ya. Salah satu caranya dengan cara apa? Menyanyikan lagu nasional. Ya, bisa dengan menyanyikan lagu nasional. Kemudian kita juga bisa mengisi kemerdekaan ini dengan melakukan hal-hal yang positif ya, seperti rajin belajar, kemudian membuat karya-karya yang positif ya. Ya. Nah, yang akan kita lakukan pagi hari ini yaitu kita akan menyanyikan lagu nasional. Nah, lagu nasional yang akan kita nyanyikan pagi ini yaitu Halo halo Bandung. Halo Halo Bandung. Semuanya sudah hafal? Sudah. Oke, kalau sudah, Ibu minta salah satu teman untuk memimpin teman-teman yang lain menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Siapa tadi yang bersedia? Rina. Oke, silahkan Rina maju ke depan untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Teman-teman yang lain silahkan berdiri. Halo halo Bandung, ibu kota periangan. Halo halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah merdeka, dia berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, maju kembali. Halo halo Bandung, ibu kota periangan. Halo halo
berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi tautan Nabi, mari urut kembali. Oke, terima kasih Rina. Silakan duduk kembali. Ya, jadi hari ini ya kita akan belajar tentang ekosistem ya. Kita akan belajar tema 5 tentang ekosistem ya. Materinya adalah komponen ekosistem ya. Nah, tapi sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Kita kemarin sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya. Jadi kita kemarin belajar tentang menjaga lingkungan adalah kewajiban setiap warga masyarakat. Nah, kemarin kita belajar tentang menjaga lingkungan. Apakah menjaga lingkungan itu perlu? Perlu. Kenapa perlu kita menjaga lingkungan? Ada yang tahu apa alasannya? Ya, supaya lingkungan tetap bersih. Kemudian, ya supaya terjaga, ya supaya terhindar dari penyakit, bencana alam dan lain sebagainya. Kalau kita tidak menjaga lingkungan, lingkungannya kotor, misalkan parit-paritnya kotor penuh dengan sampah. Ketika musim hujan, apa yang akan terjadi? Banjir ya, bencana alam. Kemudian air tergenang di mana-mana, jentik-jentik nyamuk tinggal di situ ya, berkembang biak di situ. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, bisa menyebabkan penyakit. Ya, penyakit apa? Demam berdarah, malaria, iya kan? Nah, itu sebabnya kita harus menjaga lingkungan di sekitar kita agar tetap bersih dan lestari ya. Nah, ternyata pelajaran yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya itu ada kaitannya dengan pembelajaran pada hari ini. Apa hubungannya? Ya, hubungannya adalah tentang lingkungan ya. Kalau kemarin kita membahas tentang cara menjaga lingkungan, kalau sekarang kita membahas tentang ekosistem, di mana ekosistem itu juga membahas tentang lingkungan ya. Dan komponen-komponen yang ada di dalam lingkungan tersebut. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas di langkah berikutnya. Namun sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mengamati tayangan video yang ditampilkan, peserta didik dapat menganalisis ekosistem terkait pengertian, cara terbentuk, dan komponennya dengan tepat. Yang kedua, baca sama-sama. Setelah melakukan diskusi, peserta didik dapat mengembangkan jenis-jenis makanan hewan. Oke, yang ketiga. Dengan mencermati teks bacaan pada PowerPoint, peserta didik mampu mengisi pokok pikiran dan informasi penting yang terdapat dalam teks non-fiksi secara tepat. Kemudian yang keempat, setelah membaca teks PowerPoint tentang pokok pikiran, peserta didik dapat menemukan informasi penting dari sebuah teks non-fiksi dengan tepat. Ya, jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ya, yang harus kita capai pada pertemuan hari ini. Oke. Nah, Ibu punya video ya. Di sini videonya menjelaskan tentang ekosistem. Jadi, Ibu minta kalian untuk mengamati, karena seperti biasa setelah mengamati video kita akan melakukan apa? Tanya jawab ya. Nah, jadi disimak baik-baik kemudian dipahami ya. Are you ready? Ready. Pernahkah kamu mengunjungi sebuah hutan untuk berwisata? Apa yang kamu lihat di sana? Kamu mungkin akan melihat barisan pepohonan yang lebat, pohon yang tumbuh merambat, rumput atau semak belukar.
Ada juga hewan yang berjalan di darat dan udara seperti burung, serangga, dan masih banyak yang lainnya. Bukan hanya itu, di hutan juga pasti ada tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai mikroorganisme yang tidak terlihat. Sedangkan komponen abiotik adalah cahaya matahari, air, udara, bebatuan, dan tanah. Komponen biotik tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor ikan. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis, misalnya populasi ikan. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat, misalnya dalam suatu kolam terdapat populasi ikan, populasi teratai, dan populasi ganggang. Ya, baik ya. Sudah? Sudah diamati? Ya, videonya pendek saja ya. Nah, dari video tadi ada yang bisa menjelaskan apa itu ekosistem? Ekosistem adalah kumpulan ya makhluk hidup atau komponen hidup yaitu biotik yang terdiri dari apa komponen biotik tadi? Hewan, manusia, Tuhan. Ya, dan juga komponen tak hidup atau abiotik yang saling berhubungan dan saling ketergantungan ya. Ya, jadi tadi itu adalah pengertian ekosistem. Kemudian di dalam ekosistem itu ada beberapa komponen ya. Jadi komponen-komponen apa saja yang terdapat dalam ekosistem? Tadi ada dua komponen yang terdapat dalam ekosistem. Komponen apa saja? Komponen biotik dan komponen abiotik. Apa itu komponen biotik? Ya, komponen biotik itu adalah komponen yang hidup ya. Jadi terdiri dari apa saja? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian yang kedua tadi ada komponen abiotik. Komponen abiotik itu berarti komponen tak hidup ya. Contohnya seperti apa? Sinar matahari, udara, air, ya, batuan. Jadi ada dua komponen yang terdapat dalam ekosistem yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Sudah paham semua ya? Oke. Kalau begitu kita lanjut di video berikutnya. Nah, di dalam ekosistem itu ya, tadi kan ada komponen biotik yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme yang tidak terlihat. Nah, kita akan membahas tentang hewan ya, berdasarkan jenis makanannya ya. Oke, diperhatikan baik-baik ya. Masuk tema dalam tema makanan adalah hewan herbivora, karnivora, atau omnivora. Herbivora suka makan tumbuhan, contohnya belalang dan kuda. Karnivora suka makan daging, contohnya katak dan elang. Sedangkan omnivora suka makan tumbuhan sekaligus daging, contohnya ayam dan monyet. Ekosistem bukan hanya hutan loh, ekosistem banyak sekali jenisnya. Ekosistem alami terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, contohnya hutan, sungai, dan laut. Ekosistem buatan sengaja dibuat oleh manusia, contohnya kolam dan sawah. Ekosistem juga dikelompokkan menjadi ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat ada banyak contohnya. 1. Ekosistem hutan hujan tropis yang memiliki curah hujan tinggi dan lebat. Jenis hewan dan tumbuhan di hutan ini sangat beragam. 2. Ekosistem sabana, yaitu rumput yang diselimuti dengan pohon palem. 3. Ekosistem padang rumput, yaitu area rumput yang luas dan diselimuti dengan semak. 4. Ekosistem gunung atau padang pasir yang kering dan panas. 5. Ekosistem taiga yang biasanya tersusun dari satu jenis tumbuhan seperti cemara atau pinus. 6. Ekosistem tundra yang dingin dan hanya bisa ditumbuhi oleh lumut. Ekosistem air juga banyak jenisnya. Ekosistem air tawar contohnya danau, kolam, dan sungai.
ekosistem air payau adalah peralihan antara air tawar dan air asin. Contohnya ekosistem muara sungai dan teluk pantai. Keseimbangan ekosistem harus selalu dijaga. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu karena bencana alam atau aktivitas manusia seperti penebangan hutan, perburuan ilegal, dan pencemaran limbah. Nah, setelah kamu tahu tentang ekosistem, gimana ya biar jadi bijak? Ya, kamu bisa membantu dengan cara memelihara keseimbangan ekosistem. Mudah kok, kita bisa mulai dengan membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah atau menanam pohon. Ya, sudah diamati semuanya? Jadi video tadi membahas tentang apa? Yang pertama, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi berapa? 3 golongan. Yang pertama ada apa? Herbivora. Apa itu herbivora? Makan semua. Ya, hewan pemakan tumbuhan. Bagus Arya. Nah, contoh-contoh dari hewan pemakan tumbuhan. Siapa yang tahu? Sapi, kuda, Ya, sapi, kuda, gajah, lagi. kambing, Gajah, apa lagi? kambing, Siapa apa? ayam, Kambing. Terus apa lagi? Ayam kira-kira dia termasuk dalam golongan hewan apa ya? omnivora, Ya, nanti kita bahas. Oke, untuk ayam kita simpan dulu ya. Jadi ada kelinci, ya. domba, Kemudian ada domba. Kerbau. Ada di sekitar kita ada kerbau, kerbau, Rusa. ada rusa. Jadi banyak sekali hewan-hewan pemakan tumbuhan. Tumbuhan. Jadi selain rumput, pemakan biji-bijian itu juga termasuk pemakan tumbuhan loh. Contohnya apa? ayam, suari, Ya, Burung aswari, ayam, ya. Itu juga merupakan contoh hewan-hewan pemakan tumbuhan. Jadi kelompok hewan herbivor merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan, ya. Tumbuhan itu bisa berupa daun, kemudian batang, buah, dan biji-bijian. Nah, contohnya tadi sudah kalian sebutkan banyak sekali, ya kan? Nah, di rumah semua kalian punya hewan piaraan? Punya hewan piaraan, ya. Hewan piaraannya Lina apa? Ayam, ya. Ayam itu dia makanannya apa ya? Biji-bijian, buah-buahan. Jadi kayaknya kalau ayam itu dikasih makanan apa saja dia makan ya? Ya. Terus selain Rina ada teman lain yang punya hewan piaraan? Yakobus dengan bilang Yakobus apa hewan piaraannya? Sapi. Sapi makannya apa? Rumput. Jadi dia termasuk golongan hewan apa ya? Herbivora. Nah, kalau gila? Ikan. Ikan makanannya apa? Ya, cacing, lumut, ya. Jadi dia termasuk juga pemakan hewan lainnya. Kalau cacing berarti dia pemakan hewan lainnya. Tapi biasanya kalau ikan yang dipelihara itu dia makan pakan ikan atau apa namanya? Pelet atau palet itu namanya, ya. Oke, yang lainnya nanti kita bahas lagi. Nah, jadi tadi yang pertama ada golongan herbivor, yang kedua ada golongan karnivora. Apa itu hewan golongan hewan karnivora? Hewan pemakan daging atau pemakan hewan lain, ya. Jadi kelompok hewan karnivor adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Nah, contohnya apa? kucing, Kucing, ular, ular, apa lagi? tikus, Tikus makan hewan lain? harimau, Ya, tikus kalau dikasih daging dia makan ya. singa, buaya, Singa, buaya, apalagi anjing bangau, ya. bangau, Oh, bangau juga ya. Bangau makan hewan lain? Makan. Ya, makan apa dia? ikan, Ya, makan ikan. Sudah tahu semua kayaknya ya?
ada ikan. Adakah di antara kalian yang punya hewan peliharaan lain? Ya, apa? Punya kuskus. Ya, dia punya hewan peliharaan kuskus. Kuskus itu makannya apa? Jambu. Berarti dia makan golongan makanannya apa? Buah-buahan. Buah-buahan ya. Golongan makanannya buah-buahan. Karena dia makan buah-buahan. Berarti dia termasuk golongan hewan apa? Herbivora. Ya, bagus. Oke, yang lain ada lagi hewan peliharaannya. Kucing. Ya, Alin punya Kucing. kucing. Kucing makan apa? Daging. Makan daging ya. Jadi kalau dia makan daging, dia termasuk golongan hewan apa ya? Karnivora. Karnivora. Ada yang punya piaraan hewan omnivora? Ada. Ada. Dan siapa tadi yang piara ayam? Ya, Saya jadi juga ada ayam. ternyata ayam itu termasuk Sama. golongan hewan omnivora ya. Oke. Jadi untuk penggolongan hewan sudah paham semuanya? Alhamdulillah semua sudah paham, sudah bisa menyebutkan contohnya, sudah bisa menyebutkan juga pengertiannya. Nah, kemudian yang berikutnya tadi di video kita membahas tentang apa? Ekosistem. Di dalam video itu dibahas tentang jenis-jenis ekosistem. Tadi pengertian ekosistem apa ya? Ada yang masih ingat tidak? Ekosistem adalah Tumbuhan atau kumpulan benda hidup dan mati. dan benda mati atau tak hidup yang saling berhubungan dan saling ketergantungan ya. Jadi antara benda hidup dan tak hidup itu saling ketergantungan ya. Ya kan tidak? Ya. Ya, contohnya apakah hewan itu benda apa? Hidup ya? Atau biotik? Apakah hewan itu memerlukan benda tak hidup? Iya. Ya. Contohnya dia memerlukan air, ya? Ya, tentunya memerlukan air. Itu manusia juga sama, kita memerlukan air untuk bertahan hidup, ya. Jadi air itu banyak kegunaannya. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu benda hidup kan? Ya. Jadi itu komponen biotik. Apakah dia memerlukan komponen abiotik? Ya. Ya. Apa yang diperlukan oleh tumbuhan? Air. Sinar. Sinar. Matahari. Untuk apa sinar matahari? Proses ya, supaya subur. Untuk apa? Proses fotosintesis ya, atau proses membuat makanannya sendiri. Nah, ternyata ekosistem itu ada jenis-jenisnya ya. Di dunia ini ekosistem itu terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem buatan dan ekosistem alami. Apa itu ekosistem alami? Ekosistem alami terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat ya. Nah, ekosistem air sendiri itu terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem asin. Kemudian ada juga ekosistem air payau ya. Jadi ekosistem alami terdiri atas dua, yaitu ekosistem air dan ekosistem darat. Nah, ekosistem air tadi terdiri dari apa saja? Ekosistem air tawar, asin, dan air payau. Air tawar itu contohnya apa? Kali. Ya, kali atau sungai. Terus apa? Danau ya. Nah, di situ di dalam danau itu juga ada Ikan. ya, ada komponen hidup dan tak hidup yang tinggal di dalamnya ya. Komponen hidupnya apa? Ada ikan, ya, ada buaya, ya, dan hewan-hewan air yang lain. Kemudian ada juga rumput-rumputan yang tinggal di situ ya. Kemudian ada lumut ya. Nah, kemudian ada juga ekosistem mana tadi yang air tadi? Air tawar. Kemudian ada ekosistem air asin. Contohnya apa? Ekosistem air asin. Laut. Nah, di dalam laut itu tinggal juga beberapa komponen hidup dan tak hidup. Komponen hidupnya
Di muara itu biasanya banyak pohon-pohon yang hidup di situ. Contohnya pohon yang banyak hidup di muara apa namanya? Mangrove. Mangrove itu apa? Bakau, ya. Pohon bakau, dan hewan-hewan yang biasa tinggal di situ contohnya apa? Biasa ada kepiting, ya. Ada biasa sering dengar mama-mama dari kampung juga kepiting muara, ya. Terus biasa ada juga buaya, ya kan? Buaya di muara itu. Nah, kalau contoh di Papua itu air payau itu di air besar itu, ya, yang di bawah jembatannya, ya. Di bawah jembatan tuh kalau air tidak terlalu kalau airnya tidak terlalu banjir, terus pas kebetulan air laut agak naik, itu kalian bisa rasa di situ. Meskipun itu kali, tapi kalian rasa airnya bagaimana? Payau. Tadi itu adalah ekosistem alami, ya. Nah, ada ekosistem air. Nah, yang berikutnya ada ekosistem darat. Ya, belum selesai. Masih ada ekosistem darat. Ekosistem darat sendiri terdiri atas ekosistem hutan, padang pasir, tundra, dan taiga, ya. Jadi kalau hutan sudah tahu lah hutan, ya. Sudah pernah ke jalan-jalan hutan? Di dalam hutan itu banyak sekali komponen-komponen yang ada di dalam, ya. Nyamuk, ada tumbuhan, ada bermacam-macam. Kemudian hewan-hewan yang hidup di dalam hutan juga ada bermacam-macam, ya. Banyak sekali, ya kan? Ya, ada itu sudah hewan-hewan. Ada rusa, ada kasuari, ada kodok, ada ular, ya. Ada babi hutan, ya. Banyak sekali. Kemudian selain hutan ada padang rumput. Di sini ada tidak padang rumput? Ada. Nah, yang di atas gunung sana itu kan padang rumput. Jadi ya di padang, di SP2, SP1 itu ada tak? Jadi itu bentuknya apa namanya? Hamparan tanah yang hanya ditumbuhi oleh rumput-rumput saja, tidak ada pohonan. Adapun misalkan ditumbuhi pohon itu paling 1-2, kebanyakan rumput. Sudah pernah pergi di padang belum? Bosan. Oke. Selain padang rumput ada juga padang pasir. Di padang pasir itu biasanya tempatnya panas dan gersang karena kurangnya curah hujan. Tumbuhan apa yang biasa hidup di padang pasir? Kaktus, ya. Kaktus. Kemudian hewan-hewan yang banyak tinggal di padang pasir itu ada unta. Kemudian pernah tidak nonton apa namanya? Oscar. Ya, film kartun Oscar. Oscar Osis, ya. Ya, di situ ada apa? Ada kadal, kemudian ada babi,
Buaya. Ya. Masa di kolam ada buaya? Oh, piara buaya. Oh, tidak ada. Ada, biasanya ada teratai, ya. Kemudian ada apa lagi? Ya, tumbuhan-tumbuhan yang biasa. Ikan cupang. Kalau di sini tuh biasa udang batu ya. Ya. Udang batu ya. Udah kolam. Udah proses. Kodok biasa tinggal di kolam ini ya. Ya. Ya, paling sih kalau di sini tuh kolamnya itu ada katak. Tapi kalau dia sudah mengapung hitam-hitam itu kecil-kecil itu apanya itu? Telur. Ya, telurnya. Telur. Sangat mengganggu ya. Telur. Ya, kemudian nanti menjadi telur. Ya. Jadi katak. Katak ya, dan jadi katak dewasa ya. Sudah tahu kan? Oke. Jadi ekosistem yang ada di dunia itu terbagi menjadi dua, apa saja? Alami dan buatan. Ya, ekosistem yang ada di dunia itu terbagi menjadi ekosistem alami dan buatan. Kalau ekosistem alami terdiri dari apa saja? Air. Ya, ekosistem air dan ekosistem Dan darat. Ya, kalau ekosistem buatan itu contohnya ada kolam dan sawah. Oke. Next. Di sini bacalah paragraf berikut. Jadi ibu punya teks bacaan tentang jenis makanan hewan ya. Coba dibaca sendiri, baca di dalam hati. Kemudian setelah membaca, nanti tentukan pokok pikiran dan informasi penting yang terdapat dalam bacaan tersebut. Boleh silakan dibaca. Kelihatan ya? Kelihatan tidak? Sudah selesai baca semuanya? Sudah. Nah, dari teks bacaan atau paragraf itu ya yang ada di slide, coba tentukanlah pokok pikiran dan informasi penting yang terdapat dalam bacaan tersebut. Sudah paham apa itu pokok pikiran dan informasi penting? Ya. Ada yang sudah? Ada yang belum ya? Nah, kalau gitu dijelaskan dulu ya. Dijelaskan, kemudian nanti kita akan kembali ke slide bacaan ini ya. Nah, apa itu informasi penting? Ya, informasi penting dalam teks atau paragraf adalah, ayo baca sama-sama. Oke, jadi informasi penting dalam teks atau paragraf adalah inti bahasan ya, inti bahasan atau bahasan pokok. Jadi kalau ditanya informasi penting berarti di situ ditanya tentang inti bahasan. Jadi inti yang dibahas dalam teks itu apa ya? Jadi bahasan pokoknya, bahasan intinya itu dia membahas tentang apa ya? Nah, kemudian kita dapat menemukan informasi penting dengan cara membaca teks dengan cermat, mencari inti bahasanya, lalu merangkumnya pada media tulis. Media tulis itu contohnya apa? Buku ya, tulis ya. Langsung ibu jelaskan yang kedua ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada ide pokok. Nah, apa itu ide pokok? Ide pokok adalah inti permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh penulis teks. Jadi ada beberapa nama lain ide pokok teks. Antara lain biasanya orang menyebutnya dengan pikiran pokok, pikiran
Jadi dalam teks bacaan ini bercerita tentang jenis makanan hewan. Ya, jadi itu ada dua jenis makanan hewan. Ada tumbuhan dan juga hewan lain. Kalau tumbuhan itu ada ya, itu di paragraf berapa itu? Jadi ada yang hanya ini ya, ada yang biji-bijian, kemudian ada yang daun, ada apa lagi? Batangnya ya, ada yang menyukai. Ada hewan yang menyukai batang pohon bambu ya. Hewan apa itu? Panda. Pohon panda. Ya, panda. Panda itu suka makan bambu. Ada juga hewan yang suka makan biji-bijian. Contohnya apa? Ayam. Tupai. Ya, tupai juga suka makan biji-bijian. Kemudian burung ya. Ya. Kemudian ada apa lagi? Kasuari. Kasuari itu makan buah-buahan ya. Ya. Kemudian ada juga hewan yang suka makan rumput atau daun. Contohnya sapi, domba, jerapah. Kalau jerapah itu makannya apa? Daun.
kiri, maju, kanan. Kiri, maju, kanan. Oke, ada yang rasa diri salah? Tidak. Oke, sudah benar? Sudah. Oke, kalau sudah silakan kembali. Ayo kita tepuk tangan dulu. Jadi ternyata banyak yang masih belum fokus, masih mengikuti apa yang Ibu katakan. Padahal yang tadi Ibu minta adalah melakukan apa yang kebalikan dari yang Ibu katakan. Nah, oke, hai. Halo. Halo, hai, halo. Hai. Ini kamu tidak fokus lagi. Oke. Halo, hai, halo. Hai, halo. Hai, halo, hai. Halo, hai. Halo. Apa? Halo, hai. Hai, halo. Nah, jadi kita akan melakukan permainan. Permainan ini adalah permainan sambil belajar, ya. Sebelumnya Ibu bagikan dulu LKPD. Siapa yang bantu Ibu bagi LKPD? Saya. Oke, silakan. Jadi ini lembar kerjanya dilakukan mandiri ya, dilakukan sendiri-sendiri. Oke, bagi gerak. Jadi dilakukan sendiri-sendiri. Nanti tulis nama, kemudian nanti kan kita akan melakukan permainan, ya ada permainan soal dan jawaban. Nanti ditulis ya. Oh, cuma satu. Siapa yang bantu? Jadi nanti kita akan melakukan, dijelaskan dulu ya aturan permainannya. Jadi nanti Ibu akan membagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kemudian akan Ibu bagikan kartu pertanyaan dan kartu jawaban. Jadi kelompok A nanti akan menerima kartu pertanyaan dan kelompok B menerima kartu jawaban. Ada berapa orang di sini? 7. Berarti ganjil ya? Ya.
kemudian nanti dicari jawabannya di kelompok B. Ya, sudah. Kelompok A, kelompok B. Jadi di kelompok B ada yang mendapatkan 2 kartu ya. Oke, sudah? Sudah siap semuanya? Sudah. Siap? Mulai. Oke, silakan baca jawab. Kalau sudah, langsung berdiri di depan sana. Lihat semua jawabannya yang ada di kelompok B. Kalau sudah ketemu, jangan langsung ditulis dulu ya. Maju ke depan dulu, nanti Ibu evaluasi dulu. Sudah? Yang sudah ketemu silakan maju di depan dengan pasangannya. Siapa? Fokus dengan Gilang. Sudah ya? Ini cuma sekali 1 menit langsung ketemu jawabannya. Hebat ya? Oke? Kalau begitu semua kan sudah berdiri di depan ya, karena kita tidak baca. Oke, baca dari sebelah mana dulu? Sebelah sini. Oke, silakan baca pertanyaannya. Pada dasarnya ekosistem alami dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem air dan ekosistem darat. Ya, bagus. Oke. Ya, satu pasangan sudah membaca. Pasangan berikutnya siapa? Gila. Ya, yang punya kartu pertanyaan jawab, baca kartu pertanyaannya. Yang punya kartu jawaban baca jawabannya. Silakan, Gilang. Air, tanah, batu, dan matahari merupakan contoh dari komponen tak hidup. Apa nama lain dari komponen tak hidup? Ya, jawabannya. Komponen abiotik. Abitio. Komponen abiotik. Jadi ada apa tadi? Tanah, air, matahari itu termasuk komponen tak hidup. Apa nama lainnya? Abiotik, betul tidak? Salah. Hah? Betul. Betul ya. Oke, jawabannya betul. Jadi nanti bisa ditulis ya di dalam KPD. Kemudian yang berikutnya siapa? Kelompoknya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan contoh dari komponen hidup. Apa nama lain dari komponen hidup? Ya. Apa jawabannya? Betul kan tidak? Salah. Salah. Yang benar adalah Biotik. ya, nama lain dari komponen hidup itu adalah biotik. Jadi masih salah ya? Ya. Nanti diperbaiki ya. Baca dulu. Hah? Baca dulu. Jadi kalau ada yang salah berarti kelompok lain juga ada ya? Salah. Oke. Coba baca dulu pertanyaannya, Win. Kumpulan benda-benda hidup, biotik dan benda-benda tak hidup, abiotik yang saling berinteraksi satu sama lain disebut komponen biotik. Terbalik ya? Ya. Ya, harusnya tadi punya siapa? Jakobus. Yakobus itu jawabannya Ya, ayat. jawabannya apa? Ekosistem. Kemudian kalau Alim punya jawabannya Ekosistem. ekosistem. Oke, sudah diperbaiki semua ya? Ya. Silakan ditulis di LKPD-nya. Kemudian nanti kita ulangi lagi ya. Soalnya yang A. Soalnya yang A kemudian jawabannya yang silakan ditulis. Yakobus jomblo tidak ada pasangan. Ya, soalnya yang A. Ya, ditulis. Ya, masing-masing menulis pertanyaan dan juga jawabannya. Jadi nanti pasangannya berubah-berubah ya, tergantung dari pasangan, pertanyaan dan jawaban. Tulisan kecil-kecil sekali, kolom kecil ya. Kalau nggak muat, nggak apa-apa sih lanjut di bawahnya. Kalau ini di bawahnya. Tapi nanti yang berikutnya tulisannya kecil-kecil. Oke, sudah? Sudah semua? Kalau sudah, LKPD-nya taruh lagi di mejanya masing-masing.
Oke, insya Allah. Masih ada satu ronde lagi ya, satu putaran lagi. Lebih enak mencari pasangan begini atau kerja masing-masing? Pasangan, jadi bisa saling tanya jawab ya. Oke, sudah selesai? Sudah tulis semuanya? Nah, oke. Ini dari sifat A B A B A B A. Lihat, lihat ibu A B A B A B A. Ya, yang A mana? A silakan ke sebelah kanan. Yo, yang depan A, belakang B. Are you ready, guys? Soalnya mudah kan? Jawabannya? Kamu dua ya? Ya, dua. Karena kalau namanya jumlahnya ganjil jadi Oke, sudah semua sudah dapat? Mulai. Jangan gabung dengan yang tadi, yang nomor 3 ya. Jangan gabung ya. Iya, tahun 2. Jadi nanti kamu membacakan jawaban untuk 2 orang. Sudah oke. Nanti kan nanti ibu akan membaca. Sebelah sini, yang kedua sebelah sini. Oke? Sudah semuanya? Seperti tadi.
bisa juga ditulis. Kamu dapat 2 pasangan kan? Sama kasih terus tadi Harus percaya diri. saya tadi angkat ini bukan adalah apa? Iya, sebenarnya. Oke, ya jadi ya setelah ini nanti itu masih ada tugas yang kedua. Itu ikut dengan kelompok yang dibagi pertama tadi. Tadi bukan lagi. Enggak, yang kedua ini beda lagi. Jadi ikut kelompok yang dibagi pertama tadi yang A. Pertama di sana siapa saja tadi? Oh, ini benar. Nanti yang B di sini siapa? Siva. Kalau sudah, tadi itu bagi 2 kelompok kan? Ya. Yang pertama, kelompoknya siapa saja? Silakan bergabung dengan kelompoknya. Kelompok B. Oke? Sudah ya? Sudah, kalau sudah coba buka halaman lembar ke ini. Yang tadi kan ada kan yang temuan 1, nanti yang lembar ke 4, kelima. Lembar ke 5. Ya, nomor 2, ada soal nomor 2. Lihat semuanya. Di situ ada tabel. Ya? Ada. Coba baca soalnya Rina. Setelah membaca teks bacaan di atas, cermati hewan-hewan yang ada di sekitarnya dan tuliskan nama hewan dan juga jenis makanannya ke dalam tabel. Ya. Jadi setelah membaca teks bacanya itu sama dengan yang ditampilkan di slide tadi ya. Nah, perhatikan kelompok B. Jadi coba kalian cermati hewan yang ada di sekitar kalian ya. Ini ada berapa? Kemudian carilah 7 hewan ya, 7 hewan yang ada di sekitar kalian saja yang gampang ya. Kemudian tulis namanya. Setelah itu di kolom kedua ditulis nama atau jenis makanannya. Misalkan 1, sapi, jenis makanannya apa? Ya. Nah, kemudian di kolom ketiga golongan makanan, itu termasuk tumbuhan atau hewan? Tulis tumbuhan di situ ya. Nah, kemudian hewan lain pun sama, jenis makanannya apa, kemudian golongan makanannya ya. Ya. Oke, cari 7 nama hewan, jenis makanan dan juga golongan makanannya. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan ya. Cari saja hewan-hewan yang ada di sekitar kalian biar gampang. Apa itu?
Ya, kesimpulannya juga. Ada kesimpulan ya? Kesimpulannya sudah dibaca kemana tuh? Ya, jadi tuliskan kesimpulan dari apa yang hewan yang sudah kalian tulis tadi. Jadi bisa contohnya seperti ini ya. Misalkan
Kita tunggu kelompok A sudah. Kelompok A. Oke, kelompok B sudah juga? Oke, karena kelompok B selesai duluan, boleh maju duluan untuk melakukan presentasi. Sudah ditentukan siapa yang membaca? Oke, kelompok A perhatikan. Kelompok A perhatikan. Ya, usahakan nanti kalian bisa memberikan pertanyaan dan juga tanggapan. Oke? Kelompok B siap? Siap kelompok B? Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dari kelompok B akan membacakan hasil kerja kelompok kami. 2. Setelah membaca teks bacaan di atas, cermati hewan-hewan yang ada di sekitarmu dan tuliskan nama hewan, ada juga jenis-jenis makanannya. Kedua, ke dalam tabel. Nama hewan harimau, jenis makanan daging, golongan makanan hewan. Nomor 2, kambing, jenis makanan rumput, golongan makanan tumbuhan. Nama hewan ayam, jenis makanan biji-biji, golongan makanan tumbuhan. Kuda, jenis makanan rumput, golongan makanan tumbuhan. Nama hewan kucing, jenis makanan daging, golongan makanan hewan. Nama hewan ikan, jenis makanan cacing atau lumut, golongan makanan hewan. 7. Nama hewan burung, jenis makanan padi dan buah, golongan makanan tumbuhan. Perhatikan ya kelompok A, perhatikan. Ya. Kembalilah ke kelompokmu, lalu tuliskanlah kesimpulanmu tentang hewan dan jenis makanannya pada kotak di bawah ini. Kesimpulan itu, hewan makanannya berbeda-beda. Misalnya harimau makanannya daging, golongan makanannya hewan. Kuda makanannya rumput, golongan makanannya tumbuhan. Ya, oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok B. Dari kelompok A ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada. Oke, silakan.
malu-malu. Bacanya malu-malu, betul kan? Nah, malu, tapi sudah lumayan daripada kemarin. Kalau kemarin belum malu, sekarang sudah lebih percaya diri ya. Oke, ada pertanyaan tidak? Tidak, cukup. Ya, menurut kalian jawaban dari kelompok A bagaimana? Bagus ya. Ya. Apa nanti kesimpulannya? Bagaimana kesimpulannya? Perhatikan tidak tadi kelompok B. Tidak.
dua komponen. Ada komponen apa saja? Komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik itu apa? Ya, yang itu terdiri dari benda-benda hidup atau makhluk hidup. Contohnya apa sih, Pak? Makhluk hidup. Contohnya apa? Manusia. Kemudian komponen yang kedua adalah komponen abiotik atau komponen tak hidup.
masing-masing, tidak boleh nyontek. Sudah ada yang sudah selesai? Sudah. Yang sudah selesai boleh dikumpul. Sudah dibaca ulang, Rina? Sudah yakin? Ya, sudah. Sudah tulis nama tak? Hari Shopee. Nomor 1 dan 2 saja. Yang nomor 2 itu kan kita 3. Oh, udah cek. Semua nomor 2 toh? Oke, kalau sudah boleh dikumpul. Ayo saya kumpul sudah. Arya tulis nama dulu Arya. Sudah kumpul sudah nulis kumpul sudah. Ya, jadi semua sudah kumpul ya? Nah, jadi hari ini kita tadi bicara tentang apa? Tentang ekosistem dan komponen ekosistem. Di dalamnya ada pengertian ekosistem, terus kemudian ada jenis-jenis makanan berdasarkan ada golongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kemudian juga ada jenis-jenis ekosistem ya. Nah, setelah kita mempelajari tentang jenis-jenis ekosistem, maka sebaiknya kita harus menjaga ekosistem tersebut ya. Kita harus menjaga lingkungan. Bagaimana caranya ya? Ya, kita bisa membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kita juga bisa menanam pohon ya. Nah, kalau di rumahnya masih lahannya masih luas, belum banyak tanamannya, bisa ditanami dengan pohon. Itu adalah salah satu cara menjaga kelestarian lingkungan ya. Oke.
Ada. Kalau tidak ada yang bertanya, tadi siapa yang piket? Siva dengan Yakobus. Yakobus sudah pimpin doa pagi ya. Jadi Ibu minta untuk yang siang ini Siva memimpin pembangunan. Silakan. Nah, teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita baca doa dimulai. Doa selesai, kita pada ibu guru dan teman-teman. Selamat siang guru dan teman-teman. Selamat siang. Jangan Kembali.